Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips hal yang sangat penting untuk diketahui jika kalian ingin berkunjung ke negara Swiss. Saya yakin ya banyak sekali teman-teman yang biasa traveling, tentu hal-hal ini sudah kalian ketahui. Namun, jika untuk sahabat yang baru pertama kali traveling ke negara Swiss, maka saya yakin hal ini pun sangat penting untuk kalian ketahui. Nah, untuk lebih lengkapnya jangan di skip videonya ya, karena supaya tidak ada salah paham dan kalian bisa mengerti apa yang saya maksud. Tips yang pertama adalah ketepatan waktu, dimana begitu kalian tiba di negara Swiss untuk liburan kalian dan ingin mempergunakan kendaraan umum atau apa saja, di sini biasanya ya dan kebanyakan selalu tepat waktu. Jadi jika contohnya kereta atau bis ya akan berangkat jam 10.00, maka diusahakan ya 5 menit sebelumnya kalian sudah berada di tempat, karena kereta, bis ataupun kendaraan umum lainnya di sini itu selalu tepat waktu, sehingga kalau kalian terlambat 1 menit saja kalian sudah ketinggalan ya dengan transportasi yang akan kalian pergunakan. Nah, jadi di sini jika kalian sudah tiba di negara ini, ketepatan waktu sangatlah penting. Tips yang kedua adalah kalian harus mengetahui di bulan apa atau di musim apa kalian datang ke negara Swiss ini. Contohnya ya, sekarang musim gugur, sekarang ini sudah jam 10 pagi dan kebetulan mataharinya baru muncul dan biasanya tuh hujan. Udara pun sudah cukup dingin, maka kalian memerlukan pakaian yang hangat. Kalau di musim panas kalian bisa mempergunakan pakaian yang hampir sama ya dengan yang dipakai di negara Indonesia, hanya memakai t-shirt saja itu sudah oke. Namun di musim-musim lainnya, contohnya di musim sekarang ya, musim gugur, atau di bulan selanjutnya ya, di winter, musim dingin, maka udara itu sangat dingin di sini. Jadi pakaian hangat sangat diperlukan. Dan hal ini tuh banyak ya teman-teman yang lupa. Dipikirnya dinginnya itu ya dingin biasa kayak gitu. Tidak sama sekali ya teman-teman ya. Jika sudah musim dingin di sini itu betul-betul frozen, beku. Jadi betul-betul harus memakai baju berlapis-lapis dan pakaian yang hangat. Selain pakaian yang harus cocok ya dengan kondisi cuaca, karena Swiss ini negaranya cantik ya, jadi kalian pun saya berikan saran untuk memakai sepatu yang baik. Maksudnya di sini bukan berarti baik dengan model yang tertentu atau sepatu-sepatu yang mahal ya, bukan itu. Namun sepatu yang bisa dipergunakan untuk jalan kaki jauh, sehingga kaki kita itu tidak cepat sakit ya atau lecet kayak begitu. Ini tuh sangat perlu sekali ya teman-teman. Tips yang ketiga adalah untuk diketahui di negara Swiss ini biasanya ya dan di kebanyakan tempat kalau hari Minggu itu toko-toko pada tutup. Terkecuali, nah jika kalian memerlukan sesuatu pada hari Minggu, sebaiknya ya kalian mempersiapkannya sebelumnya ya, jika mau belanja itu ya hari Sabtunya dulu kayak begitu. Namun jika terpaksa hari Minggu kalian membutuhkan sesuatu, maka tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi dan tempat ini selalu buka ya tokonya adalah selain di airport juga di stasiun kereta. Nah, biasanya di kota-kota besar stasiun keretanya itu mempunyai banyak toko-toko dan restoran-restoran. Jadi ke situ ya kalian datang untuk mendapatkan hal atau apa saja yang kalian perlukan. Namun sekali lagi saya sarankan, karena hari Minggu ya di negara Swiss kebanyakan toko tutup, jadi kalian sudah mempersiapkan hari sebelumnya.
Kalau untuk restoran, apalagi di tempat-tempat turis yang banyak turis itu memang ada selalu ya, walaupun hari Minggu restoran yang buka. Namun untuk sahabat yang tidak begitu suka untuk makan di restoran ya, jadi kalian harus mempersiapkan makanan kalian dari hari sebelumnya sudah terbeli, karena akan kesulitan hari Minggu untuk mencari atau mendapatkan toko yang buka ya di tempat-tempat tertentu, apalagi di kota-kota yang kecil atau di desa-desa yang kecil. Nah, hal ini kalian harus ingat ya, karena di negara Swiss tidak sama dengan di Indonesia, di mana hari Minggu di Indonesia itu malah rame ya, kebanyakan keluarga pada keluar, pada belanja kayak begitu. Namun di sini sebaliknya, hari Minggu adalah hari untuk beristirahat. Hal yang keempat adalah jika kita mengalami sakit ya di dalam liburan kita. Hal ini pun harus kita pikirkan ya teman-teman ya. Tentu saja kita bisa mendatangi apotek-apotek di negara Swiss, di mana di situ pun kita bisa menanyakan obat apa yang kita perlukan. Nah, kalau hari Minggu apotek pun tutup, namun tentu saja selalu ada apotek yang jaga, yang buka 24 jam termasuk hari Minggu. Nah, untuk informasi ini tentu saja kalian bisa menanyakannya ke hotel reception, ataupun kalian bisa melihat di website ya, apotek mana yang buka melayani di masa-masa libur atau di hari-hari libur di negara ini. Ini tuh sangat penting ya teman-teman. Kadang-kadang kita tidak memikirkannya, namun informasi ini jika kalian mengingatnya, kalian sudah tahu. Oh, baik ya, saya akan mengunjungi apotek yang buka, dan kalian bisa mengecek di website sekali lagi atau menanyakan kepada orang di hotel. Dan untuk kalian ketahui juga ya, kalau di negara Swiss ini hal-hal seperti demikian itu sangat terorganisasi dengan baik. Jadi jangan khawatir, banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan informasi, dan saya yakin kalian akan mendapatkan pertolongan jika memerlukan pertolongan seperti itu ya, memerlukan apotek, memerlukan dokter, atau kalian memerlukan rumah sakit juga ya. Ini tidak perlu khawatir. Dan selain itu pun, salah satu yang kalau kita sedang bepergian ya, ini sering terjadi juga, dimana kita kehilangan sesuatu. Entah itu kehilangan dengan keteledoran diri kita sendiri ya, kita lupa ya. Saya akan memberikan contoh nyata, barangkali kita pergi kemana lantas kita lupa ya, ada handphone kita ketinggalan, atau juga tas kita ketinggalan yang berisikan sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau kalian berada di negara Swiss dan hal itu terjadi, maka yang harus kalian lakukan adalah menghubungi kantor Lost and Found ya. Jadi di sini biasanya ada kantor khusus yang kita bisa memberikan laporan ya, selain kepada kepolisian. Tapi sebetulnya kalau hal-hal seperti ini kita tidak perlu berkunjung ke kantor polisi untuk melaporkannya, namun kita cukup melaporkan ke kantor di mana ada Lost and Found. Di sini itu biasanya kantor-kantor tersebut itu ada di setiap stasiun kereta ya. Jadi di situ kita bisa melaporkannya. Ini saya akan berikan contoh nyata yang pernah terjadi pada diri saya, di mana saya ketinggalan tas saya ya, karena saya membawa beberapa tas di dalam kereta. Nah itu. Dan begitu saya sampai rumah, baru saya sadar ya kalau ada satu tas yang ketinggalan. Maka saya kembali lagi mengunjungi stasiun kereta terdekat dari rumah saya untuk melaporkan kejadiannya. Nah, mereka itu akan kontak ya, asal kita tahu keretanya dari jurusan mana ke mana, sekitar jam berapa ya, seperti itu. Dan biasanya mereka akan menanyakan nomor telepon yang bisa mereka hubungi ya, jadi kita memberikan nomor telepon kita. Nah, jika kalian sedang traveling
mungkin juga tidak mempunyai koneksi dengan internet, maka kalian bisa memberikan juga nomor telepon hotel di mana kita menginap, dan mereka itu akan menghubungi kita kalau mereka menemukan kembali barang kita yang hilang. Namun ya, kebanyakan teman-teman, kalau di negara Swiss ini kita akan mendapatkan kembali barang kita yang ketinggalan, ya. Jangankan hal yang seperti itu, juga kalau di pasar malam contohnya, seseorang jatuh dompetnya atau handphonenya, ya, maka kita akan mendengar dari loudspeaker, ya, dari speaker itu akan ada pengumuman, telah ditemukan dompet yang berisi ini kayak begitu, ya, sehingga yang kehilangannya itu bisa cepat-cepat menghubungi ke tempat di mana yang disebarkan, di mana kita harus mendatanginya. Nah, itulah ya, kalau untuk di negara Swiss hal-hal seperti itu tuh sangat nyaman untuk traveling. Namun sekali lagi tidak ada salahnya jika kita mengetahui kemana dan harus bagaimana. Tip yang kelima, ya, ini adalah hal yang sangat penting juga, dimana jika kita kehilangan paspor kita dalam perjalanan kita di negara Swiss, kalau kalian memegang paspor Indonesia, tentu kalian harus menghubungi Kedutaan Republik Indonesia yang berada di kota Bern, ya. Kalian bisa juga mengecek websitenya, dan disitu pun jika kejadiannya di jam luar, ya, dari kerja atau kantor kedutaannya di Bern itu, mereka pun mempunyai telepon emergency, dan disitu kalian bisa menghubunginya. Saya yakin ya, dari pihak Kedutaan Republik Indonesia pun akan segera membantu kita untuk membuatkan paspor baru sementara, ya, sementara, agar kita bisa pulang ke rumah lagi dengan mempergunakan paspor sementara itu. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian mempunyai saran dan komen, silahkan ya ditulis saran-saran dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.